dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Wala dima'uha, dan tidak pula darahnya. Wala dima'uha, dan tidak pula darahnya. Walakin akan tetapi yanaluhut taqwa minkum, ketakwaan dari kalianlah yang akan sampai kepadanya. Yanaluhut taqwa minkum, ketakwaan dari kalianlah yang akan sampai kepadanya. Kadzalika, demikian itulah. Kadzalika, demikian itulah. Sakharaha, dia telah menundukkannya. Sakharaha, dia telah menundukkannya. Lakum untuk kalian, litukabbirullaha, agar kalian mengagungkan Allah. Litukabbirullaha, agar kalian mengagungkan Allah. Ala ma hadakum, atas apa yang dia tunjukkan kepada kalian. Ala ma hadakum, atas apa yang dia tunjukkan kepada kalian. Wa basyir, dan berilah kabar gembira. Wa basyir, dan berilah kabar gembira. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, masih berkaitan dengan ayat yang lalu. Di dalam ayat ini Allah hendak lebih menegaskan lagi bahwa telah disyariatkan atas kalian berkorban, menyembelih hewan ternak sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dinamai dengan korban, dari kata qoroba, yaqrobu, korbanan, ya, itu pendekatan. Jadi ini merupakan syariat. Tetapi di zaman jahiliyah, orang-orang musyrik itu mempunyai kebiasaan apabila berkorban, menyembelih hewan ternak dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, lalu dagingnya itu diiris tipis-tipis itu, belebek, lebar-lebar, maksudnya bahasa Jawa ini kan belebek, ya, belebek, tipis-tipis, ngaten, langsung darahnya juga, lalu nanti dagingnya yang lebar-lebar tadi ditempel-tempelkan di Ka'bah, dan begitu juga darahnya dilumurkan. Ya. Maka para sahabat berkata, kami lebih berhak untuk melakukan itu daripada kalian. Maka kemudian turunlah ayat ini, ya, yang menegaskan bahwa bukan daging dan darah itu yang sampai kepada Allah, karena Allah tidak membutuhkan itu sama sekali. Tetapi niat yang mendorong kamu melakukan itu loh yang sampai kepada keridhaan Allah. Jika ikhlas, maka sampailah, bisa mencapai keridhaan Allah. Jika tidak ikhlas, maka ya tidak akan dapat pahala. Ini Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Jurayj yang mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah di masa silam melumurkan darah hewan kurban mereka ke Baitullah,
juga daging hewan kurban mereka. Maka para sahabat Rasulullah SAW berkata, kami lebih berhak untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya ini, ayat 37 surah Al-Hajj, yakni karena ketakwaan kalianlah Allah menerimanya dan memberikan balasan kebaikan kepada pelakunya. Ya, itu di sebelah kiri atas, Monten kitab Miracle Asbabun Nuzulnya itu Imam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan bersumber dari sahabat Rasul Ibnu Jurayj radhiyallahu anhu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ini yang menguatkan ini atau menjelaskan terhadap ayat ini. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk atau rupa dan harta kalian, tetapi melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Juga di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna sadaqata taqa'u fi yadir rahmani qabla an taqa'a fi yadis sa'il wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar diterima di sisi Tuhan yang Maha Pemurah sebelum sedekah itu diterima oleh tangan pemintanya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu benar-benar diterima di sisi Allah sebelum darah itu menyentuh tanah. Artinya ini menunjukkan bahwa bukan hakikat darahnya itu, tetapi niatnya yang menyebabkan sampainya kepada pahala tadi itu, ridho Allah, dan kemudian Allah akan memberikan pahala. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian. Maksudnya unta yang dijelaskan di ayat sebelumnya itu 36, di mana Allah telah mentakdirkan unta itu mudah untuk ditaklukkan, dijinakkan, disembelih tanpa harus diikat terus dirobohkan, ya. Seperti sapi itu, unta itu cukup dengan dalam keadaan berdiri menghadap ke kiblat, kaki depan sebelah kiri itu ditekuk, diikat, dan orangnya yang nyembelih berada di sebelah kanannya unta, lalu mengiris, memotong dengan pisaunya dari arah sebelah kirinya unta. Jadi ditarik, seret, atau boleh juga seret. Itu di pangkal lehernya, di ini atas dada atau di pangkal leher, itu untuk unta. Kalau sapi kan di bawah dagu. Kalau sapi biasanya belenya di bawah dagu. Kambing, ayam juga begitu. Tapi kalau unta itu di pangkal lehernya. Makanya dinamai nahar. Nahar itu maknanya adalah ini puncaknya dada. Puncaknya dada itu nahrun, makna bahasa nahrun itu sebenarnya pakai hak, nahar, bukan nahrun. Kalau nahrun itu sungai, ya nahru berantas, jadi sungai berantas. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah menundukkan unta itu untukmu, litukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan agar kalian itu mengagungkan Allah yang telah menunjukkan kepadamu petunjuk-petunjuknya, bagaimana cara untuk beribadah kepadanya, bagaimana cara melaksanakan syariatnya. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Yakni maksudnya al-muhsinin di sini adalah orang-orang yang melaksanakan, mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya secara ikhlas dan sesuai dengan petunjuk. Berilah kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Ya pahala yang besar
yaitu surga. Demikian kita lanjutkan ayat 38.